Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nasaqal hadithi kitabullah wa kharal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di masjid Allah ini dalam rangka mengkaji ulang tentang rukun kedua dari rukun Islam, yaitu salat. Sebagaimana sudah kita maklumi bahwasanya salat merupakan salah satu ibadah. Ibadah hukum asalnya terlarang hingga ada dalil yang menjelaskan bahwa satu kaifiat dikerjakan. Kalau tidak, maka hal itu terlarang. Ini terkait dengan masalah ibadah. Beda halnya dengan selain ibadah. Hukum asalnya boleh hingga ada dalil yang melarangnya. Kalau ibadah, hukum asalnya terlarang hingga ada dalil yang mensyariatkannya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama raaitumuni usolli." Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Jangan kalian rekayasa sendiri. Lihat bagaimana aku salat, laksanakan seperti yang aku laksanakan. Rasulullah bahkan pernah sengaja sholat di atas mimbar, berdiri di atas mimbar, rukuk di atas mimbar. Di saat beliau akan sujud, beliau turun dan sujud di lantai. Duduk, sujud. Ketika bangkit, setelah bangkit ke rakaat yang kedua, beliau kembali naik ke atas mimbar. Tujuannya apa? Rasulullah SAW mengatakan, "Innama sana'tu lita'tammu alayya." Sesungguhnya aku lakukan ini supaya kalian mengikutiku. Walitata'allamu walitata'allamu salati, agar kalian mempelajari salatku. Oleh karena itu, ikhwatiddin, ya, sampai sebegitunya Rasulullah mengajarkan para sahabat. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di atas mimbar, para sahabat tidak melihat ke arah sujud, tapi melihat ke arah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dahulu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah mengajarkan salat, tidak ada praktek salat, langsung salat. Sambil salat, para sahabat memperhatikan bagaimana beliau melaksanakannya. Itu ikhwatiddin. Baik. Mengenai salat ikhwatiddin, tentang kaifiatnya juga, ya, secara asal banyak disebutkan dalam Al-Quran.
Dan juga disebutkan dalam hadis. Allah Subhanahu wa taala firman, "Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anil fajr." Disuruh di awal ayat tegakkan salat. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Umirtu an uqatilan nas." Aku diperintahkan untuk memerangi umat manusia hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Aku diperintahkan untuk memerangi umat manusia hingga mereka bersaksi atau hingga mereka bersyahadat. Wa aqamus shalah, dan menegakkan salat. Wa atuz zakat, dan membayar zakat. Fa in fa'alu dzalik, kalau mereka lakukan hal itu semua, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, maka terpeliharalah dariku darah dan harta mereka. Diarahkan sih. Darah dan harta mereka. Di situ disebutkan setelah syahadat, yaitu melaksanakan sholat. Artinya mereka yang syahadat tapi tak sholat, maka belum terpelihara darah dan harta mereka. Makanya para ulama sepakat, yang sengaja meninggalkan sholat dengan sengaja dan tak pernah sholat, seluruh para ulama sepakat orang ini kafir. Yang ada khilafiyah adalah masalah mereka yang meninggalkan sholat satu atau dua sholat dengan sengaja. Jadi ini ada khilafiyahnya. Imam Ahmad mengatakan tetap kafir, Imam Syafi'i mengatakan enggak kafir, tapi dia diancam, kamu harus sholat. Kalau kamu enggak sholat, maka kami akan penggal, kami akan bunuh kamu. Itu khafidin. Jadi tetap saja hukumannya berat bagi orang yang sengaja tidak melaksanakan sholat. Itu hukum asalnya ikhwatiddin. Ya, hukum asalnya bahwasanya disyariatkannya sholat. Kemudian dalam syariat-syariat yang lain ataupun ibadah-ibadah yang lain, Rasulullah SAW mendapatkan syariat tersebut melalui Jibril. Tapi sholat langsung Allah Subhanahu wa taala yang mewajibkannya pada saat Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, salat ikhwatiddin. Ketika seorang tegak berdiri salat, yang pertama yaitu harus menghadap kiblat. Barang siapa yang tahu kiblat kemana, lantas dia sengaja tidak mengarah kiblat, sengaja tak mengarah kiblat tanpa alasan syar'i, maka sholatnya batal. Yang sengaja tanpa ada alasan syar'i, misalnya ini kiblat ke arah sana, dia mikir bosan kesana kesana aja, kayak sekali kesana biar variatif katanya, batal sholatnya. Nggak ada dalil syar'i untuk itu ikhwatiddin. Kemudian ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, sebelumnya kiblat itu arahnya tidak ke Ka'bah, tapi awalnya ke Masjidil Aqsa hingga turun ayat qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Sungguh kami telah melihat engkau ya Muhammad mentawajjuhkan wajahmu ke hadapan kami, ke langit. Falanwalliyannaka qiblatan tardaha, maka kami arahkan wajahmu ke kiblat yang kamu ridhoi. Apa itu? Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, arahkan wajahmu ke Masjidil Haram. Kata-kata syatral masjidil haram ikhwatiddin tidak harus pas seperti orang tarik benang, patok di tapak tuan tarik ke Mekah, harus pas. Enggak harus seperti itu. Kira-kira arahnya, contohnya ikhwatiddin, kemana kiblat penduduk Madinah? Timur, barat, utara, selatan? Ke selatan apa ke utara? Ke utara, selatan. Madinah di atas, Mekah di bawah. Makanya ke selatan, ke bawah. Baik, makanya Rasulullah katakan bainal masyriqi wal maghrib kiblah. Antara timur dan barat itu ada kiblat, yaitu ke arah selatan. Apakah pas ikhwatiddin? Tak.
tidak harus pas. Makanya kalau antum lihat kiblatnya Masjid Nabawi, tengok di kiblat lokator itu kalau diluruskan nggak pas. Artinya nggak masalah. Pokoknya dia ke arah selatan. Seperti kita ikhwatiddin, azanallahu wa iyyakum. Masjid kita misalnya kiblatnya barat mereng sikit, ya kan? Kiblatnya barat mereng sikit. Gimana kalau orang menghadap barat? Ya sudah, itu sudah menghadap kiblat. Tidak harus pas. Kalau pas bagaimana? Bagus juga, lebih bagus. Tidak berarti salah juga, tidak berarti dia bid'ah, enggak. Hafidin, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kalau pas boleh bagus. Tapi kalau dia ke arah barat atau dia ke arah barat, ya sudah, dia sudah dianggap menghadap kiblat. Makanya salah satu kesalahan di kalangan kaum muslimin, kekeliruan, ya akhirnya masjidnya dimiring-miring safnya. Akhirnya saf pertama hanya 6 orang, saf kedua baru 15 orang, saf ketiga semakin lebar, orang miring dia. Ya dimiring-miring, tak perlu dimiring-miring. Ya ikut saja bangunan masjid, yang penting ke arah barat bukan ke arah timur dia. Maka dia sudah menghadap kiblat. Ini kan ikhwatiddin. Sama seperti antum kalau sholat di rumah, apa pas sekali? Umumnya kan orang ngikuti arah rumah saja, sudah menghadap kiblat, namanya ikhwatiddin. Ya, jadi itulah tentang kiblat. Jadi tidak harus pas, wajib pas. Nggak harus seperti itu ikhwatiddin. Ya banyak kaum muslimin ketika melihat masjid, ini nggak menghadap kiblat, diambilnya kompas. Ini harus dirombak ini. Harus dirombak di masjid. Akhirnya miringlah dia. Apa safnya? Itu ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu, ya boleh macam kita mengarah ke barat sudah dikatakan menghadap kiblat. Tapi kalau dia mau pas juga lebih baik. Ya, jadi bukan berarti yang mengarah barat dikatakan batal salatnya. Tidak batal, sah salatnya. Itu ikhwatiddin. Karena fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Arahkan wajahmu ke arah Masjidil Haram, ke arah. Ustadz, kalau kita lurus ke barat, kita mengarah ke Ethiopia katanya, bukan ke Mekah. Tidak apa-apa, yang penting ke arah kiblat sudah ikhwatiddin. Ya. Kalau seandainya harus pas sekali, 1 derajat pun kita dari Medan, berapa ribu kilometer dari Medan ataupun dari Tapak Tuan ke Mekah sana, seperempat derajat saja sudah lari itu. Gak akan mungkin pas di Mekah. Gak ada ikhwatiddin. Ya. Jangan-jangan nanti ke Madinah aja larinya. Namanya juga ribuan kilometer. Itu ikhwatiddin. Hanya saja ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum, ya. Hanya saja ada beberapa hal yang terkait dengan menghadap kiblat, di mana seorang itu boleh tidak menghadap kiblat. Seperti apabila dia sedang safar di atas kendaraan, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat sunnah di atas kendaraan. Lantas dia menghadap sesuai dengan kemana kendaraan itu menghadap. Tuh yang pertama. Yang kedua, juga pernah awalnya menghadap kiblat, setelah itu udah menghadap kemana saja. Kecuali kalau beliau sholat wajib, beliau upayakan untuk turun. Itu pun kalau memungkinkan. Kalau nggak memungkinkan, ya sudah menghadap sebisanya. Seperti misalnya kita naik pesawat, sedang pergi ke arah Jakarta, itu kan jelas menghadapnya ke arah selatan, ya kan? Kemudian ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum, ketika kita sholat wajib, Rasulullah tadi disebutkan beliau kalau sholat wajib turun. Mau turun dari pesawat kita? Turun kemana? Atau naik kapal? Mau sholat turun dari kapal? Mau turun kemana? Ya kalau di kapal masih bisa lah lebar tempatnya, bisa kita menghadap semampu kita. Kalau di pesawat bagaimana? Oleh karena itu ikhwatiddin, kalau tidak memungkinkan, sholat yang penting. Menghadap kemana saja yang kita bisa. Yang penting sholat. Jadi tidak ada alasan, Ustadz saya nggak sholat, kenapa? Susah menghadap kiblat. Nah,
itu alasan saja malas sholat sebenarnya. Demikian ikhwatiddin. Jadi kalau seandainya kita tidak bisa tidak bisa menghadap kiblat, ya menghadaplah sebisanya. Kemudian apabila kita nggak tahu arah kiblat, pergi sebuah kota, nginap di hotel, cari-cari, biasanya hotel itu kan ada arah kiblatnya di atas atau di dinding. Ini manalah ini? Ya, nggak ada rupanya arahnya. Kemanalah kira-kira? Udahlah berat hati ke sana, ya sudah. Ya, yang penting kita berijtihad. Hal itu pernah terjadi ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum di kalangan para sahabat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni, Hakim dan Imam Tirmidzi dengan sanad yang sahih dari Jabir radhiyallahu anhu, kunna ma'a Rasulullah fi masirin aw sariyatin, ketika kami bersama Rasulullah SAW dalam sebuah lawatan. Fa asabana ghaimun, waktu itu mendung. Fataharraina waqtalafna fil qiblah, maka kami pun mencari-cari kiblat dan masing-masing kami ya sesuai berijtihadlah sesuai dengan kemampuannya. Kemudian fasalla kullu rajulin minna ala hidah, masing-masing orang salat sesuai dengan yang dia yakini, satu ke sana, satu ke sono, satu ke sono. Kemudian faja'ala ahadun yakhuttu baina yadayhi lina'lam amkinatana, salah seorang kami ada yang sengaja menghadap kiblat, kemudian yang dia yakini kiblat dia garis tanahnya. Kemudian falamma asbahna nadharna, pada pagi hari, jadi berarti kejadiannya pada malam hari. Pada pagi hari kami lihatlah garis-garis yang kami buat. Fa idza nahnu shallaina ala ghairi qiblah, ternyata kami salat enggak menghadap kiblat. Jadi sudah sana, rupanya kiblat di belakang. Enggak kiblat rupanya. Tapi kan sudah usaha, maka muncul keraguan. Fa dzakarna dzalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas kami ceritakanlah kisah ini kepada Nabi. Gimana ya Rasulullah? Ternyata kami enggak menghadap kiblat. Falam ya'muruna bil i'adah. Ternyata Rasulullah tak menyuruh kami untuk mengulangi. Waqal, bahkan mengatakan qad ajza'at salatukum, salat kalian sah. Jadi ingat, ketidaktahuan arah kiblat tidak menjadi penghalang untuk tidak salat. Dia. Misalnya kita naik kereta api, mau kemana kita arah kiblat? Kereta api kan gini-gini. Ya sudah sholat, ya sholat, nggak usah taruh kompas, begitu kompasnya merah kan, nggak perlu, ya nggak perlu, udah sholat aja. Yang penting sholat, ya, yang penting sholat. Kira-kira kesana, udah sana. Nggak bisa kita pas menghadap kiblat. Ya udah sesuai dengan bangkunya aja gimana? Bangkunya menghadap ke sana ya sudah. Walaupun kiblatnya berada di belakang. Nggak mungkin juga kita sholat menghadap jok senderan. Gimana caranya? Itu ikhwatiddin. Baik, kita lanjutkan. Apabila kita sedang sholat dan ternyata ketika sedang sholat ada yang ngasih tahu, Bang, kiblat ke belakang. Lagi sholat nih, ada yang ngasih tahu, Bang, kiblatnya di belakang atau kiblatnya ke kanan. Bagaimana? Apakah kita bertahan? Enggak, sudah dari awal ijtihad. Nah, apakah begitu? Ikhwatiddin, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kana Rasulullah SAW yusalli nahwa Baitul Maqdis. Nabi SAW salat menghadap Baitul Maqdis. Wal Ka'batu baina yadayhi qabla an tanzil hadhil ayah. Faqad nara taqalluba wajhika fis sama. Jadi waktu itu Ka'bah berada di hadapan beliau. Jadi beliau sengaja menghadap Baitul Maqdis yang depannya juga ada Ka'bah. Ya misalnya ini ikhwatiddin. Ini Baitul Maqdis. Ini Ka'bah. Jadi Rasulullah salatnya kan menghadap ke Baitul Maqdis. Rasulullah sengaja mencari posisi di Ka'bah yang menghadapnya, depannya ada Ka'bah, kemudian searah dengan Baitul Maqdis. Kenapa ikhwatiddin?
sebenarnya Rasulullah kepingin kiblat tuh ke Ka'bah, bukan ke Baitul Maqdis. Itu harapan beliau. Turunlah ayat qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Sungguh kami telah melihat engkau mengarahkan wajahmu ke langit. Kami akan palingkan, kami akan ubah kiblat ke arah yang kamu ridhoi. Dan fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Arahkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Falamma nazalat istaqbal Ka'bah. Setelah itu maka beliau pun menghadap Ka'bah. Fa bainaman nas bi Quba'in fi salat subhi. Di saat itu orang-orang sedang salat subuh di Masjid Quba. Masjid Quba dari Masjid Nabawi, Masjid Quba enggak jauh. Kalau kita naik ke atas Masjid Nabawi nampak Masjid Quba dari jauh. Ya. Kemudian idja'ahum atin faqala, datanglah seorang yang membawa pengumuman bahwa kiblat sudah diubah. Dia katakan, inna Rasulullah qad anzala alaihi lailatul Quran. Sesungguhnya Quran telah turun pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malam ini. Wa qad umira an yastaqbil qiblah, dan beliau telah diperintahkan untuk menghadap kiblat. Wa kanat wujuhahum ila Syam. Waktu itu salatnya menghadap Syam. Jadi kalau kita anggaplah ke sana ini arah Syam. Ya. Ke sana arah Syam. Karena kalau Madinah kiblatnya ke arah Syam itu menghadap utara. Kalau ke Ka'bah menghadap selatan. Jadi dia harus balik kanan. Yang pertama salatnya menghadap ke arah Syam, ke arah utara. Ya, ke arah utara. Kemudian pengumuman datang. Kiblat sudah berubah. Waktu itu sedang salat apa tadi? Subuh. Maka di saat salat subuh itu imamnya mundur ke belakang, makmumnya balik kanan. Tihabuddin. Makmumnya balik kanan. Jadi ketika salat kiblatnya dirubah. Makanya kalau kita ketika salat baru ketahuan kiblat kita salah, langsung dirubah. Ya, langsung dirubah. Jangan, enggak, ini ijtihad yang pertama, enggak akan salah. Mau salah-salah lah, yang penting enggak bisa ikhwatiddin. Harus dirubah. Ya, harus dirubah. Apabila kita yakin dengan si pembawa berita. Misalnya ini kita sholat di rumah teman, enggak tahu nih kiblatnya kemana. Datang anaknya yang TK, Pak, kiblatnya ke kiri. Anak kecil betul apa enggak? Nanti kita ke kiri, kita datang bapaknya, ngapain ke kiri, kanan gitu, repot jadinya. Jadi berita yang memang bisa dipercaya itu ikhwatiddin. Jadi pada asalnya ya kiblat itu ya kalau kita mengarah ke barat, pokoknya kalau sudah barat mereng sikit silahkan, ya silahkan. Tidak dikatakan dia tidak menghadap kiblat dan sholatnya sudah sah. Tapi kalau dia tahu tepat itu akan lebih afdol. Kemudian ikhwatiddin, kalau kita nggak tahu maka kita berusaha berijtihad kira-kira kemana. Ya, kalaupun salah, sholatnya sah. Dan ketika kita sholat ternyata kiblatnya salah, maka kita merubah kiblat kita ke arah yang benar walaupun di saat sedang sholat. Itulah ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Kemudian ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum, dan salat itu hukum asalnya berdiri bukan duduk. Bukan duduk, itu hukum asalnya. Sebagaimana salat itu hukum asalnya adalah menghadap kiblat. Ya, menghadap kiblat. Demikian juga salat hukum asalnya berdiri. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalli qa'iman." Salatlah kalian berdiri. Berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan. Kalau enggak sanggup silahkan duduk. Fa illam tastati' fa 'ala jambi. Kalau enggak sanggup juga ya sudah tidur tapi mereng ke kanan begini seperti mayat. Menghadap kiblat, itu caranya. Ikhwatiddin. Ya. Kenapa gugur kewajiban untuk berdiri? Karena tidak sanggup. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Dan Allah tidak jadikan agama ini untuk menyusahkan kalian. Demikian juga innama yuridullahu ayyukhaffifa 'ankum.
Sesungguhnya Allah itu ingin meringankan kalian. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak mewajibkan seseorang kecuali yang sanggup dia lakukan. Makanya kalau dia tak sanggup berdiri, maka silahkan duduk. Tak sanggup duduk, silahkan tidur miring. Itulah sebisanya. Taib, bagaimana kalau tidur miring gak bisa juga? Ya telentang. Allahu Akbar, telentang. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Udah bisa ikhwatiddin. Jadi dengan isyarat tangan, dengan apa? Wajah juga. Tangan nggak bisa misalnya, stroke tangannya, lurus saja, udah nggak bisa lagi begini aja. Sudah dengan isyarat Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Ustaz, lehernya juga stroke. Oke lah, berarti dengan mata. Ustaz, matanya stroke juga. Masya Allah, kasihan kali itu. Sudah kalau mata stroke juga berarti hati aja. Udah. Allah. Sudah ikhwatiddin. Hatinya stroke, kita sholatkan dia. Orang hatinya juga nggak bisa baca, gimana lagi? Lisannya stroke, matanya stroke, lehernya stroke. Berarti ikhwatiddin memang harus kita sholatkan. Berarti dia memang sudah mati. Sudah mati, berarti orang yang bantu supaya dia sholat. Itulah sholat dia yang terakhir, dibantu orang. Itu ikhwatiddin. Makanya tidak ada kamus dalam Islam uzur untuk tidak sholat, gak ada. Ingat ya, tidak ada kamus dalam Islam uzur untuk tidak sholat. Makanya satu-satu ibadah yang gak ada uzur ditinggalkan ya, bukan kaifiat, ditinggalkan kecuali sholat. Haji antum gak sanggup haji, silakan gak haji. Zakat gak sampai nisab, silakan gak zakat. Puasa gak sanggup, silakan bayar fidyah. Sholat gak sanggup, gak ada cerita gak sanggup. Dua saja, kamu sholat atau kamu disolatkan. Pilih yang mana. Itu khafidin, gak ada pilihan lain. Imma kamu sholat, imma kamu disolatkan. Gak sholat gak ada. Itu dia. Makanya para ulama keras dalam masalah yang sengaja meninggalkan sholat. Apa kata Abdullah bin Syaqiq? Bahwasanya tidak ada perkara yang ditinggal, tidak ada perkara yang dilihat oleh para sahabat itu kafir jika ditinggalkan, melainkan sholat. Sekali lagi hafidin, tidak ada alasan apapun, uzur apapun untuk tidak sholat. Tidak ada. Apapun ceritanya, dimanapun kondisinya, ya dia harus sholat. Demikian hafidin. Gak bisa berdiri duduk. Misalnya kita lagi di pesawat, sholat duduk. Ya, kalau berdiri gimana sholat berdiri? Tidak ada musola di pesawat kecuali hanya satu, Saudi Airlines. Dia ada punya musola paling belakang. Jadi 2 saf bangku yang tengah, dia kan yang tengah itu ada 4. 2 saf itu dibuka, dibuat musola. Kalau airline yang lain, pesawat airline yang lain kan mikir dia, ini 4 kali 4 kali sekian, rugi dia. Ya kan? Mereka buat tempat musola ya hafidin. Selebihnya nggak ada. Kita hanya bisa sholat duduk. Jadi bagaimana? Sebisanya. Nggak akan mungkin antum ruku di situ. Ruku jok di depan bangku orang. Jadi bagaimana? Rasulullah SAW mengatakan, ya, kana yarka' wa yasjud ala rahilati ima'an bi ra'si wa yaj'al sujudahu akhfad min rukuhi. Rasulullah kalau beliau sholat di atas kendaraannya, beliau cukup dengan memberikan isyarat dengan kepalanya. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Syaratnya beliau memberikan isyarat dengan kepalanya. Sujudnya lebih rendah daripada rukunya, itu saja. Jadi kalau dia ruku, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Cukup dah. Ya, cukup. Yang penting dia beri isyarat rukuknya lebih tinggi dibandingkan sujud. Tidak harus Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gak perlu. Ya gak perlu rendah begitu. Begini nanti nyundol kursi di depan. Udah, yang penting sujudnya lebih rendah ketimbang rukuknya. Itu dia hafidin. Jadi sujudnya begini, rukuknya dah cukup. Ingat ya, kodenya cuman rukuknya lebih rendah ketimbang
sujudnya. Terbalik. Sujudnya lebih rendah ketimbang rukuknya. Yang penting dia ada isyarat, jangan dia Allahu Akbar. Enggak ada bentuknya berarti. Ya, dia dengan memberi isyarat. Rukuknya begini berarti sujudnya. Kalau sujudnya begini, rukuk begini berarti sujudnya lebih rendah lagi. Itu caranya ikhwatiddin. Jadi mudah. Baik, kemudian ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Selanjutnya yang perlu kita perhatikan juga ketika sholat, sutroh. Ya, sutroh itu pembatas sholat. Misalnya nih kita sholat di sini, bapak dan ibu misalnya sholat di saf ketiga, maka letakkan sesuatu sebagai sutroh. Makanya para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in ketika qomat selesai berkumandang, mereka bergegas mendekati, ada yang mendekati tiang, ada yang mendekati dinding, tidak berlomba ke belakang. Kalau kita lihat coba kaum muslimin, banyak yang begitu sholat berlomba ke belakang. Jadi dekat tabir ibu-ibu, Allahu Akbar. Kita mau lewat juga bingung. Berjejer mereka semua di belakang. Padahal di depan ada dinding, ada tiang. Sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in berlomba mendekati tiang. Itulah sutroh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud, "Idza shalla ahadukum ila sutroh, falyadnu minha." Apabila salah seorang kalian sholat ada sutrohnya, maka hendaklah dia mendekat ke sutroh. Jangan dia sholat di saf yang keempat. Sholat dia Allahu Akbar. Mana sutrohnya? Dinding. Jadi dari tempat dia berdiri sampai dinding sutroh dia ada 5 meter. Ya, ini nggak benar. Kalau dia punya sutroh, mendekatlah ke sutroh. Itu ikhwatiddin. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, Rasulullah katakan, "La tusalli illa sutroh." La tusalli illa sutroh. Jangan kalian sholat kecuali pakai sutroh, pakai pembatas. Pembatas ini ikhwatiddin, sesuatu yang bisa dilihat oleh orang dan orang tahu itu pembatas. Ya, tidak bisa sholat ada sutroh, apa ya, tisu. Tidak bisa. Orang kira ini tisu dari mana? Mungkin terbang dari mana? Letakkan sesuatu yang bisa orang tahu. Tas misalnya, kertas. Begitu. Tapi kalau topi, orang kira mungkin ini topinya jatuh, bukan sutroh. Kan bisa saja. Ya. Atau punya apa dia? Ballpoint. Enggak boleh ikhwatiddin. Orang enggak tahu itu ballpoint sutroh apa enggak. Jadi apa misalnya? Antum lagi misalnya HP jangan hilang nanti. Hilang nanti, apalagi yang sholatnya menjemata gitu. Udah nggak ada lagi HP-nya. Itu ikhwatiddin. Jadi yang jelas sesuatu yang diletak yang bisa di orang ketahui itu adalah sutroh, sehingga wala tada ahadan yamurru baina yadaik. Jangan kamu biarkan ada orang yang melintas antara kamu dan sutrohmu. Halangi. Ketika yang lewat, halangi. Itulah fungsi kita pakai sutroh dekat. Kalau kita berada 5 meter, ada orang melewat, tentu kita akan lari ke depan. Gimana cara menghalanginya? Ya, mengejar dia. Begitu belum sampai dia sudah lewat. Makanya dekat, mudah kita halangi. Itu ikhwatiddin. Kemudian fa in aba fal tuqatilhu fa inna mau qarin. Kalau dia enggak mau, kita sudah halangi, masih lewat, kita halangi, lewat dari belakang. Begitu. Kepalanya gini. Halangi lagi. Kalau enggak mau juga ikhwatiddin, lawan dia. Berarti dia itu setan. Atau bersamanya setan. Karena ikhwatiddin, boleh dibilang umumnya orang yang lewat di depan sholat, orang yang sholat, kalau dihalangi dia nggak akan ngotot. Oh iya lagi sholat, saya mengganggu, menghormati. Tapi ini orang ngotot, dihalangi nggak boleh. Halangi lagi 3 kali pukul kepalanya. Boleh. Falyuqatilhu, perangi dia, lawan dia. Fa inna mau qarin, karena bersamanya ada setan. Orang sudah dihalangi nggak mau, kepingin ngotot mau lewat. Ini berarti mah bersamanya ada setannya ini. Makanya kalau dipukul dia biar terbang setannya. Itu ikhwatiddin, ya.
Kemudian ikhwatifiddin rahimanallahu wa iyyakum, ada satu hadis di mana mengambil sutroh walaupun dengan garis. Ya, garis. Seperti ini kan garis nih. Ya, ada garis. Kalau dia punya sajadah, ujung sajadah garis. Hadisnya dhaif. Tidak bisa dijadikan amalan. Ya, tidak bisa dijadikan amalan. Alhamdulillah di masjid kita ini banyak sutroh. Tiang aja berapa ya udah? 1, 2, 3, 4, 8. Tiang aja 8, 9, 10. Itu masih tiang aja. Satu tiang bisa 2 orang. Belum lagi dinding nih, belum lagi orang yang duduk depan kita, kan bisa dijadikan sutroh. Ya, jadi ambillah sutroh. Kenapa rupanya ikhwatiddin? Rasulullah mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud, la yaqta' syaitan alaihi salatah. Jangan sampai setan memutus salatnya. Jadi ikhwatiddin, pakai sutroh itu juga sebagai penghalang setan untuk tidak lewat. Jadi bukan hanya orang. Kalau orang bisa kita halangi. Kalau setan, gimana cara menghalanginya? Dengan meletakkan sutroh di depan. Berarti kita telah meletakkan penghalang setan untuk tidak bisa lewat. Ya, tapi Ustadz, setan itu kan dengan angin dia lewatnya. Iya, tapi kalau sudah pakai sutroh nggak bisa lewat dia. Sama seperti Rasulullah mengatakan, apabila salah seorang kan masuk ke rumahnya, maka tutuplah pintu dengan mengucapkan Bismillah. Apa kata setan? Malam ini kita tidak punya tempat nginep. Ya, kalau kita pikir-pikir, loh, setan kan bisa lewat dari ventilasi, ya kan? Bisa lewat dari ventilasi, apalagi rumahnya nggak pakai pelapon. Bisa dari sela-sela seng, atau dari pintu dapur, atau dari jendela. Kan nggak disebutkan jendela Bismillah, ventilasi Bismillah, kan nggak disebutkan, iya kan? Pintu depan kita katakan Bismillah sudah, itu anti setannya. Kalau orang gini kan, kalau setan dengan adanya sutroh. Jadi yang nggak pakai sutroh mudah setan bolak-balik. Ya, dan kerjaan setan kalau bolak-balik itu ngapain? Ikut sholat berjamaah. Seperti kata profesor. Enggak, kerjaan dia ganggu orang sholat. Orang kita sholat sudah pakai sutroh, sudah pakai auzubillahi, tetap saja nggak khusyuk. Apalagi nggak pakai sutroh, tambah mantap lah setannya ganggu. Itu ikhwatiddin. Ya, jadi pakailah sutroh. Ingat ikhwatiddin, sutroh itu salah satu penghalang setan supaya nggak lewat. Setan itu sangat suka mengganggu sholat kita. Dia berusaha supaya kita nggak sholat. Tapi orang-orang yang sudah dari kecil sholat, nggak akan mungkin sulit dia menggoda supaya nggak sholat. Sudah sholat itu sudah mendarah tulang dia sudah, bukan mendarah daging lagi. Sudah mendarah tulang. Untuk menggoda dia nggak sholat susah, tapi dia akan merusak sholat orang tersebut atau mengurangi nilai sholat tersebut. Di antara caranya bagaimana? Jangan pakai sutroh, kata Pak Setan. Ya, kata setan. Supaya apa? Mudah dia bolak-balik. Itu ikhwatiddin. Jadi pakailah sutroh. Sampai-sampai Syekh Muhammad Nasir Al-Albani pernah mengatakan bahwasanya la tusalli ila sutroh. Jangan kalian salat kecuali pakai sutroh. Wajib pakai sutroh, kata beliau. Yang sengaja nggak pakai sutroh berdosa, walaupun salatnya sah. Itu ikhwatiddin. Jadi antum mau yang pilih mana? Khilafiyah di kalangan para ulama atau pakai saja sutroh? Kita sebagai thalibul ilmi ikhwatiddin, kalau ada yang aman, pilihlah yang aman, yaitu pakai sutroh. Tak ada ulama yang mengatakan pakai sutroh bid'ah, ada? Nggak ada kan? Semua sepakat bahwasanya pakai sutroh itu masru', disyariatkan. Masalahnya ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah muakkad. Sudah pakai saja supaya keluar terhindar dari khilafiyah. Itu ikhwatiddin. Ya. Apalagi sutroh itu mudah ikhwatiddin, mudah. Antum cari dekat AC itu lebih enak. Udah, atau depan ini bisa jadi sutroh. Sekalian sholat sambil berangin-angin. Itu ikhwatiddin, banyak sekali bisa jadikan sutroh. Maka berusahalah cari sutroh. Fungsinya untuk sholat kita, bukan untuk orang lain. Tapi ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Selanjutnya niat. Itu dia, niat. Innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imrin ma nawa.
Sesungguhnya setiap amalan itu disertai dengan niat, masing-masing orang sesuai dengan apa yang dia niatkan. An-niyatu, niat, huwal qasd, hiya al-qasdu. Niat itu al-qasdu, yaitu maksud hati. Makanya ketika bapak dan ibu-ibu dari tadi pagi mempersiapkan makanan sarapan untuk keluarganya, bajunya segala macam, keluar rumah untuk pergi ngaji, berarti niatnya kemana? Ke masjid ini. Itu niatnya. Apa ada di antara ibu bapak ketika keluar dari rumah, sengaja aku melangkahkan kakiku untuk ngaji lillahi ta'ala? Ada? Ayo, ada enggak? Ada enggak? Enggak ada kan? Baik, waktu kita di rumah ada, apakah itu niat apa tidak? Hah? Waktu kita ke rumah, di rumah mau kemari, itu ada niat apa enggak? Atau tadinya sih jalan-jalan Ustadz, tapi ada pengajian, saya lewat. Sebenarnya enggak ada niat dari rumah. Ya, niatnya setelah di pertengahan jalan. Tapi kan tetap ada niat, dan tak ada seorang pun di antara kita yang tadi melafazkan niat. Ada? Tunjuk tangan, melafazkan niat? Enggak kan? Ini nanti habis taklim. Saya tanya, "Akhi, antum nanti apa rencana setelah taklim?" Hah? Apa? Enggak ada. Makan. Rencana habis taklim makan kalau diajak. Kalau nggak diajak apa lah ya? Iya. Rencana makan. Apa nanti? Sengaja aku habis taklim makan lillahi ta'ala. Ada? Kan tidak ada. Mengapa? Karena niat dalam hati. Itu amalan. Ada juga amalan yang jauh. Saya nanti kalau usia saya sudah 26 tahun, saya akan menikah. Akhwatnya kalau sudah 20 tahun saya akan menikah. Itu niat juga namanya. Kan tidak ada. Sengaja aku akan menikah nanti usia 20 tahun lillahi ta'ala. Kan tidak ada ya kafirin. Itu sudah niat. Namanya terniat begitu. Makanya an-niyatu wal hiyal qasd. Niat itu adalah maksud dan tujuan. Maksud kita tuh apa? Itu katakan niat. Ya. Dan itu letaknya bukan di bibir, tapi letaknya di hati. Demikian ya kafirin. Niat fungsinya ada dua. Pertama, untuk menentukan jenis amalan, jenis ibadah. Misalnya pas di saat bulan Syawal ada sunnah puasa 6, ya kan? Kemudian seorang akhwat punya hutang 6 hari. Baik. Saya tanya antum, apakah ada perbedaan kaifiat pelaksanaan puasa 6 Syawal dengan puasa qada? Ada nggak perbedaannya? Hah? Nggak ada. Sahurnya sama, paling makanannya lah beda. Tapi sahurnya sama, mulainya sama, akhirnya sama, pembatalnya juga sama, yang diwajibkan sama, sunnah-sunnahnya semua sama. Harinya pun bisa sama. Tinggal yang membedakan niat. Kalau niatnya pada waktu itu dia puasa Syawal, berarti dia belum mengqada puasanya. Tapi kalau waktu itu niatnya puasa qada, berarti dia belum melaksanakan puasa Syawalnya. Jadi itulah niat yang membedakan. Yang kedua, untuk siapa dia beramal, itu juga niat. Apakah untuk Allah ataukah untuk manusia? Misalnya ada seorang pemuda yang nggak pernah sholat atau sekali-sekali sholat, tertarik dengan seorang wanita. Dia datang mengunjungi keluarga si wanita. Kebetulan pas waktu maghrib diajaklah oleh ayah si wanita, "Kamu udah sholat nak?" "Belum pak." "Ayo kita sholat ke masjid." Padahal dia sebelum nggak pernah sholat. "Ayo pak, ayo." Insya Allah. Padahal sebelumnya nggak pernah sholat. Ketika dia sholat maghrib, sengaja aku sholat maghrib lillahi ta'ala, ikhlaskan Allah ta'ala. Sekarang yang dinilai Allah, yang diucapkan apa dalam hatinya? Dalam hati Khabiddin. Dia sholat maghrib gara-gara diajak. Kalau dia kata, "Maaf pak, saya berhalangan," gak diterima lamarannya. Kamu berhalangan? Ente cewek apa cowok? Begitu jadinya. Ya, jadi Khabiddin rahimani Allah wa iyyakum, dalam masalah ini
Tentu yang Allah nilai dalam hati, bukan di bibir. Bibir itu mudah sekali Khafiddin. Sering yang lahir di bibir, lain di bibir, lain di hati. Yang namanya manusia bisa saja telunjuk lurus, kelingking berkait. Bisa saja Khafiddin. Ya, jadi niat itu dalam hati, keikhlasan dalam hati. Membedakan satu di antara dua ibadah juga dalam hati. Makanya Khafiddin rahimani Allah wa iyyakum, melafazkan niat harus di bibir. Seluruh para ulama sepakat bahwasanya itu bid'ah. Tidak ada dari Rasulullah, tidak juga ada dari para sahabat. Ya, tidak ada. Terus kok masih ada yang melaksanakan ya Ustadz? Ya, yang melaksanakan mengatakan bid'ah juga, tapi hasanah. Itu masalahnya masih dilaksanakan. Kenapa dilaksanakan? Supaya mantap. Itu dia. Ya, supaya mantap. Khafiddin rahimanallahu wa iyyakum, lisan enggak bisa memantapkan. Yang bisa memantapkan adalah hati kita. Itulah Khafiddin. Itulah dikatakan niat. Makanya kita harus ikhlaskan niat kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas dan tidak ikhlas itu bukan di bibir letaknya, tapi di hati kita. Kemudian ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, takbir. Ya, takbir. Sebelum masuk saya tanya. Saya mau sholat zuhur. Tentu niatnya apa? Sholat zuhur. Tapi ketika saya mengucapkan usolli fardul asri arba'a rakaatin lillahi ta'ala, pada hati saya tahu ini sholat zuhur, tapi saya salah mengucapkan. Yang saya sebutkan asar. Dalam hati saya tahu ini zuhur, tapi salah sebut. Namanya juga manusia, bisa salah sebut. Bisa nggak orang salah sebut? Bisa. Baik. Sah nggak sholatnya? Tapi yang diucapkan asar, dalam hati zuhur. Iya, nilai dalam hati. Taib Khafiddin, hati saya mungkin karena baru-baru baru-baru sholat, ya, saya nggak tahu tuh sholat tuh maghrib itu kapan, siang apa malam, nggak tahu saya. Namanya juga baru sholat. Zuhur, sholat maghrib ini, sholat maghrib, ya, adzan zuhur, maghrib ini. Dalam hati saya sholat maghrib, tapi salah sebut. Saya sebut zuhur. Usolli sholat zuhur. Dalam hati saya maghrib. Sah nggak sholat saya? Hah? Sah nggak? Sah. Kenapa? Karena nggak tahu. Namanya juga dia nggak tahu, gimana mau sah? Makanya kalau orang nggak tahu sah, ya. Tapi kalau dia tahu, ya, sengaja, batal sholat. Itu Khafiddin. Tapi tambah 1 rakaat lagi, ya, tambah 1 rakaat. Karena kalau maghrib itu kan 3 rakaat. Kita gabungkan antara inilah, zuhur dengan asar lah begitu, ya. Itu Khafiddin. Jadi intinya bahwasanya niat itu di hati. Kemudian takbir. Khafiddin, takbir merupakan salah satu rukun daripada rukun-rukun sholat. Barang siapa gak bertakbir ketika dia mau sholat, gak sah sholatnya. Jadi begitu dia sholat, langsung angkat tangan, tak pakai takbir, angkat tangan, Allahumma ba'id baini wa baina, gak ada ucapan takbir, maka sholatnya tak sah. Makanya takbir itu dikatakan takbiratul ihram. Takbir ihram artinya mengharamkan semua gerakan-gerakan dan ucapan selain gerakan dan ucapan sholat. Jadi Khafiddin, sama seperti orang sedang berihram. Ketika dia sudah mengatakan labbaik Allahumma umratan, dia ucapkan labbaik Allahumma umratan, itu sama seperti takbiratul ihram ketika sholat. Ketika berihram atau ketika umrah atau haji, ketika dia katakan labbaik Allahumma hajjan, labbaik Allahumma umratan, saat itulah mulai semua syarat-syarat ihram harus dipenuhi. Gak boleh potong kuku, gak boleh potong rambut,
gak boleh menikahkan, gak boleh menikah, apalagi gak boleh tutup kepala, dan banyak hal yang dilarang ketika seorang sedang berihram, baik ihram ketika haji maupun ihram untuk umroh. Itu ikhwatiddin, ya. Jadi demikian juga takbiratul ihram, haram semua perbuatan dan ucapan melebihi ucapan dan perbuatan salat yang selain ucapan dan perbuatan salat. Itulah takbiratul ihram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud, miftahus shalah at-tuhur. Pembuka salat itu adalah suci. Wa tahrimuha takbirah. Dan pengharamannya takbir. Kalau sudah Allahu Akbar, haram semua. Kecuali yang ditentukan oleh syariat. Wa tahliluha taslim, penghalalannya salam. Begitu dia katakan assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, maka yang tadinya tak dibolehkan kembali menjadi boleh, kembali menjadi halal. Ya. Jadi kalau orang sudah mengatakan Allahu Akbar, enggak boleh jahit. Enggak boleh lagi jahit. Enggak boleh lagi nyangkul. Enggak boleh lagi apa ya? Masak. Ya, Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Enggak bisa, Kafiddin. Enggak bisa salat sambil masak. Haram hukumnya. Dan batal salatnya. Kalau dia lakukan dengan sengaja dilakukan, penghinaan terhadap salat. Dosa dia. Itu Kafiddin. Kecuali kalau dia enggak tahu, ya. Mungkin dia nggak tahu belajar dengan siapa, dia baru belajar sholat, nggak apa-apa. Untuk yang pertama, sholat sambil masak nggak apa-apa. Misalnya begitu fatwanya, nggak tahu, iya juga ya, bagus juga ini fatwanya misalnya. Karena dia nggak tahu, ikuti orang yang dianggap alim, ya, sholatnya dia sah, tapi dosanya bagi si alim. Tapi dia terus harus belajar. Itu Kafiddin. Baik. Kemudian Kafiddin, rahimani Allah wa iyyakum, yaitu mengangkat tangan. Kapan kita mengangkat tangan? Ingat, beda hukum mengangkat tangan dengan hukum takbir. Mengangkat tangan ini dia mengangkat tangan. Takbir ucapan Allahu Akbar. Baik, saya mau sholat ini, Allahu Akbar. Gak, saya angkat tangan, saya langsung letakkan tangan di dada. Sah nggak sholat saya? Hah? Sah. Mengangkat tangan ini nggak rukun. Yang rukun adalah takbirnya. Demikian Kafiddin. Kapan kita mengangkat tangan? Baik. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kana yarfa'u yadayhi taratan ma'at takbir. Terkadang beliau mengucapkan mengangkat tangan bersama dengan takbir. Allahu Akbar. Jadi ketika mengangkat dan ucapan takbir bersamaan, Allahu Akbar. Kemudian hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, wa taratan ba'da takbir, terkadang setelah takbir Allahu Akbar diangkat. Yang tadi pertama apa? Bersamaan. Allahu Akbar bersamaan. Kemudian yang kedua setelah takbir Allahu Akbar, oh diangkat tangannya. Wa taratan qablahu, terkadang sebelumnya angkat tangan dulu baru takbir Allahu Akbar. Dan memang ada 3, nggak ada 4-nya. Ya, boleh bersamaan, boleh sebelum takbir, dan boleh setelah takbir. Yang sebelum takbir ini diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan Imam Bukhari. Baik, gimana cara mengangkat takbirnya? Mati ya? Hah? Saya minta arah kemari, Pak. Nggak arah ke sana. Salah isyarat tadi. Iya. Bagaimana cara mengangkat tangan? Kan ada yang angkat tangan Allah. Wah, Allah, salatnya Allah. Ada yang semangat Allahu Akbar. Kena ini ujung Allah. Ada yang Allah, macam-macam ya Kafiddin. Ada yang Allah. Macam-macam. Ya. Sebenarnya bagaimana sih mengangkat tangan? Bagaimana dengan jari? Apakah Allahu Akbar?
Atau ada Allah, macam tari tortor itu. Gimana sebenarnya ikhwatiddin? Ikhwatiddin perhatikan. Ibadah yang paling rinci riwayatnya tidak ada serinci sholat. Para sahabat selalu memperhatikan sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik ketika takbir, sebelum takbir, maupun setelah salam. Ada riwayatnya apa yang beliau lakukan. Bayangkan ikhwatiddin, bagaimana tidak diriwayatkan? Satu hari Rasulullah 5 kali mengimami para sahabat sholat. Satu hari 5 kali. Seminggu kalikan 7, 35 kali. Itu ikhwatiddin. Kalau ada satu amalan tak ada riwayatnya, tandanya memang tak ada dari Rasulullah. Itu ikhwatiddin. Kalau ada satu amalan orang sekarang yang tidak ada riwayatnya, tandanya memang tidak ada dari Rasulullah SAW. Orang satu hari sampai 5 kali, masa yang itu nggak ada? Kan nggak mungkin juga dia tahu, Rasulullah nggak tahu. Nggak akan mungkin juga dia katakan, Ustaz, saya ini punya penemuan baru dalam sholat ini. Oh iya, iya. Rasulullah sendiri nggak tahu. Wah, udah bid'ah itu. Kalau sampai Rasulullah sendiri nggak tahu, atau sahabat nggak tahu. Baik. Bagaimana dengan jemarinya? Wa kana yarfa'uhuma mamdudatul asabi. Beliau mengangkatnya dengan mamdudatul asabi, dengan menegakkan jemari. Ini dia, tegak jemarinya seperti alif mamdudah. Artinya alif tegak. Ada yang alif maksuroh, alif bengkok. Alif bengkok itu yang seperti ya, tapi dibaca alif. Wadduha. Kau perhatikan, itu alif bengkok. Ya. Kalau dikatakan alif tangannya bengkok, berarti gitulah jadinya. Tapi kan di sini yaitu yarfa'uhuma mamdudatul asabi. Mamdudatul asabi, mengangkat keduanya dengan jarinya berarti tegak. Jadi bukan Allah atau Allah. Ini kan enggak tegak, tegak. La yufarriju bainaha wa la yadummuha. Tidak dikembangkan, tidak juga dikucupkan. Jadi bukan Allah. Tidak juga Allah. Salah. Tapi keduanya Allah. Nah, itu salah tuh. Enggak boleh. Enggak boleh, Mufiddin. Salah. Allah. Harus jelas Allah. Begitu Mufiddin, jelas. Ya, makanya orang yang belajar sholat itu sudah nampak ini sudah belajar apa tidak. Kalau orang nggak belajar sholat Mufiddin, sesuai dengan sunnah, seperti main-main sholatnya. Seperti tadi Allah. Atau yang belum mampu tegakkan ya, kok susah sekali sih. Itu dia Mufiddin. Ya, tegak dia. Tidak dikembangkan, tidak dikucupkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud dan Ibnu Khuzaimah dengan sanad yang sahih. Kemudian sampai di mana dia angkat? Apakah sampai di perut? Allah. Allah. Atau di bawah perut? Allah. Atau Allahu Akbar. Betul, ini betul. Tapi kemana dia angkat? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Nasa'i, yaj'aluhuma hadwa mankibaih, setentang dengan bahu. Dia Allahu Akbar. Itu dia. Kita kira-kira lah bahu kita di mana? Ada yang nggak tahu di mana letak bahunya? Kan semua kita tahu bahunya di mana. Allahu Akbar. Itu dia. Ya. Atau hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, atau hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Abu Dawud, wa rubbama kana yarfa'uhuma hatta yuhadi bihima furu' udhunain. Dan terkadang beliau mengangkat hingga setentang dengan ujung telinga. Allahu Akbar. Jadi boleh Allahu Akbar atau Allahu Akbar. Ya kira-kira lah. Ya. Jadi dia setengah ujung telinga. Jadi ya kira-kira saja ya Mufiddin. Tidak harus ambil roll. Enggak harus. Artinya kira-kira saja. Kira-kira saja. Allahu Akbar atau Allahu Akbar. Jangan terlalu tinggi juga. Allah. Salah. Atau karena di sini setentang dengan telinga supaya pas Allah. Ada nggak antum lihat itu? Sampai dipegang ini ujung telinganya. Ya. Allah. Jadi yakin dia. Udah. Tapi akhirnya tangannya begini jadinya.
Iya kan? Perhatikan, begini jadi tangannya. Padahal harusnya dia begini. Itu dia takbir dan cara mengangkat tangan. Laki perempuan sama. Ya, laki dan perempuan sama. Karena ada mazhab mengatakan kalau perempuan itu dia harus menjaga auratnya. Jadi menjaga, jadi angkatnya jangan terlalu tinggi-tinggi. Jadi Allah untuk menjaga auratnya. Nah kalau gini, Allah, wah nampak nanti bentuk-bentuk dadanya. Jadi enggak. Yang rajih bahwasanya an-nisa syaqaiqur rijal. Wanita itu adalah saudara kandung kaum laki-laki. Artinya semua hukum laki-laki itu juga hukum untuk perempuan, termasuk kaifiyat pelaksanaan sholat. Taib ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Kemudian setelah kita angkat di sini atau di sini, kemana kita letakkan? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Abi Daud, kana sallallahu alaihi wasallam yasna'u yada'u yadahu al-yumna 'ala al-yusra. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya. Jadi Allahu Akbar. Tangan kanan di atas tangan kirinya. Cocok? Tangan kanan saya di mana? Di atas tangan kiri kan? Cocok? Salah nggak ini? Tangan kanan saya di atas tangan kiri nggak? Ya sudah. Allah. Tangan kanan saya di atas tangan kiri. Tangan kiri saya di atas tangan kanan saya. Ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum, itu pemahaman yang salah tentang meletakkan tangan. Karena nanti ada hadis yang lain, wa kana yadhuma 'ala sadri, meletakkan kedua tangan di atas dadanya. Jadi dadanya sebagai landasan, berarti tangan kiri di atas dada, tangan kanan di atas tangan kiri. Kenapa? Lihat bagaimana dasarnya. Kalau meja, ya betul begini. Tangan kiri, tangan kanan, betul. Kalau meja, kenapa? Landasannya menghadap ke atas. Ya. Sekarang saya tanya, saya meletakkan tangan saya di atas pipi saya, apa begini? Kan tidak. Pipinya merah begini. Beginilah meletakkan tangan di atas pipi. Meletakkan tangan di atas kepala gimana? Gini, betul. Meletakkan tangan di atas kening, gitu. Kan enggak begini. Nah, demikian juga meletakkan tangan di atas dada begini. Nah, ya, meletakkan tangan di atas dada, yaitu hadis diriwayatkan oleh Imam Nasai dan Imam Daruqutni. Jadi dada itu nih dia, dari sini kemarin dada. Ya, mau dia Allahu Akbar ke sini, mau di sini, mau di sini terserah. Jangan dia meletakkannya di atas perut. Allah. Nah, ini perut nih. Ada lagi. Allah. Antum perhatikanlah, terutama yang baru-baru pulang dari Pakistan. Allah. Demikian ikhwatiddin. Itu suatu kekeliruan. Jadi dia harus di atas dada. Jadi perempuan di mana letakkannya? Tangannya. Mana dadanya? Kalau dadanya di punggung letakkannya. Tentu dadanya di sini. Ya sama ikhwatiddin, sama dengan laki-laki, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dan meletakkan keduanya di atas dada. Kemudian ikhwatiddin, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud, wa kana yada'ul yumna 'ala dhahri kaffihil yusra wa rusli wa sa'id. Beliau meletakkan tangan kanan di atas telapak tangan kiri, pergelangan dan lengan. Jadi Allahu Akbar. Ini dia. Nih, ya. Telapak tangan, pergelangan tangan dan lengan. Jadi Allahu Akbar. Ini dia. Demikian ikhwatiddin. Kalau kita letakkan benar, gak akan mungkin kita meletakkan di atas perut. Allahu Akbar. Gak bisa kan? Normalnya mau gak mau harus di atas dada. Ini ikhwatiddin. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasai, wa kana ahyanan yaqbidu bil yamna 'ala al-yusra. Terkadang beliau menggenggam tangan kanan, menggenggam tangan kiri. Allahu Akbar, digenggam. Itu dia. Kemudian wa yanha an ikhtisar fi shalat. Beliau juga melarang, ya, melarang berkaca pinggang ketika salat. Kalau ini enggak pernah saya lihat di Indonesia. Jadi
Allahu Akbar. Ya. Sampai sekarang saya belum pernah lihat ada orang seperti ini. Mungkin pada zaman Rasulullah itu ada, sehingga ada riwayatnya. Kemudian ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Setelah itu bagaimana? Terkait dengan masalah pandangan. Kemana kita memandang? Mungkin antum pernah melihat ada yang salat mengatakan kalau lagi berdiri melihat sujud, tempat sujud. Kalau lagi rukuk melihat jempol kaki. Kalau lagi sujud melihat ke ujung hidung ketika sujud. Ya, ini tidak ada dasar sama sekali dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bagaimana ikhwatiddin? Azanallahu wa iyyakum. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, Imam Hakim dengan sanad yang sahih, kana sallallahu alaihi wasallam idza shalla ta'ta ra'suhu wa rama bi basari nahwal ard. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila salat beliau mengangguk-angguk. Allahu Akbar. Jadi ini seperti sedang mentadabburi ayat yang beliau baca. Jadi bukan kita angguk-angguk, disunahkan angguk-angguk. Kalau nggak paham apa dia angguk-angguk kan? Angguk, ya. Ada konteksnya. Kenapa beliau angguk-angguk? Terkait dengan apa yang beliau baca. Kemudian warama bi basari nahwal ard. Beliau memandang, mengarahkan pandangannya ke lantai. Jadi bukan Allahu Akbar seperti maling, macam mau ada yang mau dicurinya di masjid. Pasangin bos cocok. Ya. Dan itu terlarang ikhwatiddin. Ya. Ada satu-satu masih ada. Allahu Akbar. Masih ada. Ya, tapi memang sangat jarang, tapi masih ada. Biasanya yang baru-baru pandai sholat. Baru-baru bapak-bapak yang baru pandai sholat masih dia melihat kiri dan kanan. Dan ini termasuk perkara yang dilarang dalam sholat, yaitu naha Rasulullah sallam al-iltifati kaltifati tha'lab. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang menoleh ke kiri dan ke kanan seperti serigala. Allahu Akbar. Itu dilarang. Ya. Karena menyerupai serigala. Jadi kemana pandangan kita? Ke sujud. Ini juga ikhwatiddin salah satu dalil bahwasanya seorang itu kalau sholat tidak disunahkan pejam mata. Ya. Tidak disunahkan pejam mata. Sunnahnya mata terbuka, tidak memejam. Apa dalilnya? Di antaranya hadis tadi. Salatlah kamu dekat sutroh. Kalau ada yang lewat, wala tada ahadan ayyamurra. Jangan kamu biarkan ada orang yang lewat. Kalau dia sholatnya sambil merem, Allahu Akbar. Tahu dia orang lewat? Kan? Enggak tahu. Apalagi kalau sholat khauf. Sholat di saat berperang. Berjamaah, yang satu sujud, yang belakang siap senjata. Kalau merem semua gimana? Apa gunanya? Ya. Demikian juga Rasulullah SAW pernah lagi sholat, kambing mau lewat. Apa yang dilakukan Rasulullah? Beliau maju ke depan sampai perutnya terkena dinding, sehingga kambingnya lewat ke belakang. Ikhwatiddin, tahulah kalau kambing lewat kan nggak ada yang derek langkung gitu, nggak ada. Misi pak kan nggak ada. Namanya kambing. Baik, kalau dia pejam mata, nggak akan nampak ini kambing lewat. Karena beliau membuka mata lah, makanya beliau tahu ini kambing mau lewat. Karena kalau kita melihat ikhwatiddin, kan tidak hanya fokus di sini, nampak nih, sini. Nah, ini agak ngantuk nih, nampak nih. Ini bolehlah agak ngantuk, nampak. Padahal saya melihat kemari, tapi semua sekeliling saya ini nampak, walaupun nggak begitu jelas, ya. Jadi kalau ada yang lewat kan nampak ini. Tapi kalau merem, ikhwatiddin, nggak disunahkan untuk memejam mata. Apalagi kaum ibu-ibu di rumah misalnya lagi masak, punya anak kecil, itu berbahaya kalau dia sholat sambil merem. Jangan-jangan anaknya nggak mau ngambil periuk yang dimasak lah, atau mau pegang listrik lah. Kalau dia merem, makanya dia jangan merem. Ketika dia sholat jangan merem, sehingga ketika terjadi apa-apa dengan anaknya mungkin akan sedikit lagi akan berbahaya. Apakah dia tusukkan tangannya ke tempat listrik misalnya, ibu bisa melihat langsung, boleh, ya, supaya apa? Menyelamatkan tuh anak.
Itu Khofiddin, karena ini satu perkara yang dibutuhkan. Coba dia merem, nggak tahu dia anaknya kemana. Tiba-tiba anaknya sudah manjat tangga. Makanya sholatlah sambil membuka mata. Demikian Khofiddin. Tapi Syekh Maksud Halman hafizahullah dalam kitab Qaul Mubin beliau mengatakan kalau memang bertambah khusyuk maka dibolehkan, kata beliau. Ya, kata beliau dibolehkan. Tapi Khofiddin, apapun ceritanya as-sunnatu afdol. Sunnah itu lebih afdol. Ya. Karena kalau kita Khofiddin enggak usah merem, enggak khusyuk juga nya. Iya kan? Merem kita. Malah tayangannya lebih jelas jadi. Apa yang kita lihat tadi siang terlihat jelas kalau kita merem. Jadi sunnahnya tetap membuka mata. Kemudian Khofiddin rahimallahu wa iyyakum. Satu lagi dalil, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sholat sementara di hadapan beliau ada kain yang dijadikan gorden oleh Aisyah. Kain itu banyak motifnya. Jadi kalau dahulu seperti apa ya? Misalnya ini dinding ini ada masuk ke dalamnya. Dinding masuk ke dalam, itu lemari. Tutupnya adalah kain. Kain yang ditutupkan seperti gorden begitu. Rasulullah sholat menghadap gorden. Ketika sholat, gorden ini banyak motif-motifnya. Setelah sholat Rasulullah katakan, Rasulullah ambil, tarik ini gorden. Kenapa? Karena ini gorden sempat mengganggu sholat. Makanya Khofiddin disunnahkan untuk menghindari apa saja yang bisa mengganggu kekhusyuan sholat. Ya, misalnya apa yang mengganggu kita, misalnya sajadah, misalnya sajadah yang baru, yang kita baru beli itu banyak motifnya. Tengok, Allahu Akbar. Ini masjid mana? Kok pagarnya di situ? Namanya setan nih Khofiddin. Akan muncul pertanyaan-pertanyaan. Pas kebutuhan ada salib pula. Ada salib. Lagi sholat dia lupa. Ini bermasalah Khofiddin. Ya. Atau lagi sholat berjamaah, kebetulan depannya pakai batik-batik semua. Hari Kamis kan biasa pegawai pakai batik. Allahu Akbar. Yang sholat di belakang tukang batik. Ini Pekalongan ini. Pekalongan, tapi nggak asli Kawi, belinya di pasar ikan ini. Kalau ini asli seperti depan ini. Akhirnya mengganggu, ya. Apalagi kalau dia pakai baju kaos Yogyakarta, yang ada tulisan-tulisan, Gagadu gitu kan. Iya, Bandung. Apalagi yang alumni sekian, Allahu Akbar. Kok nama saya nggak ada di sini? Itu bisa mengganggu Khofiddin. Makanya pakailah pakaian yang nggak banyak motif-motifnya. Pakaian yang terbaik itu yang berwarna putih. Itu Khofiddin, ya. Karena apalagi sekarang baju koko itu kan banyak kali bordir-bordirnya. Allahu Akbar. Koko bapak ini bagus ya. Gimana? Kamlianu Jakarta ya. Misalnya begitu kan. Jadi Khofiddin ini bisa mengganggu. Itu dia. Jadi Rasulullah terganggu dengan demikian. Kalau kita terganggu nggak dengan yang motif-motif begitu? Nggak yakin saya terganggu. Karena masalah yang lebih besar sudah mengganggu masalahnya. Itu Khofiddin, ya. Demikian juga misalnya di masjid banyak bacaan-bacaan Al-Qur'an, tulisan-tulisan gitu kan. Seperti ini. Orang yang baru masuk masjid sholat di situ. Ya kan? Ini motif apa ini ya? Bagus juga motifnya. Mau ku buat di masjidku nanti di Medan. Terganggu Khofiddin. Makanya masjid itu seharusnya polos. Tidak perlu juga dibuat bacaan-bacaan Quran. Gak akan mungkin juga orang sambil duduk di masjid sambil baca Quran. Antum ada sambil baca Quran itu? Kan enggak. Itu Khofiddin rahimanallahu wa iyyakum. Ya, upayakan apa yang mengganggu dihindarkan. Kemudian Khofiddin, setelah itu doa iftitah. Doa iftitah saya berikan beberapa kaidah. Yang pertama, pilihlah yang ada riwayatnya, yang sahih. Yang kedua, bacalah yang lengkap, jangan hanya separuh. Yang ketiga, jangan campur-campur. Ini namanya at-talfiq. Para ulama melarang at-talfiq, mencampur-campur.
satu bacaan dengan bacaan yang lain. Misalnya, kalau ada yang membaca Allahumma ba'id baini wa baina khotoya dan seterusnya, jangan katakan itu bacaan Muhammadiyah. Itu hadisnya sahih. Ya. Sebelum Muhammadiyah lahir itu sudah ada. Hadisnya Bukhari dan Muslim. Atau dia mau pilih wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard dan seterusnya. Hadisnya sahih. Jangan katakan ini bacaan al-wasliyah. Hadisnya sahih. Tapi ingat ikhwatiddin, yang umumnya dibaca orang separuh sampai wa ana awwalul muslimin titik. Padahal panjang lagi. Saya bacakan lanjutannya. Allahumma antal malik, la ilaha illa anta, subhanaka wa bihamdik, anta rabbi wa ana abduk, zalamtu nafsi, fa'taraftu bi dhanbi, faghfirli dhanbi jami'an, innahu la yaghfiru dzunub illa anta, wahdini li ahsanil akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa anta, wasrif anni sayyi'aha, la yasrif anni sayyi'aha illa anta, labbaik wa sa'dik, wal khair kullu fi yadik, wasyarru laysa ilaik, wal mahdiyu wa man hadait, ana bika wa ilaik, la manja wa la malja minka illa ilaik, tabarakta wa ta'alaik, astaghfiruka wa atubu ilaik, titik. Selesai bacaannya. Makanya saya katakan tadi, silahkan pilih yang penting sahih, tapi pilih yang baca semua, jangan baca separuh, baca semua. Atau kalau kita merasa panjang, pilih yang pendek. Banyak yang pendek. Di antaranya ikhwatiddin, di antaranya Allahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Dah bis. Selesai. Atau lagi apa yang pendek? Allahu akbar kabir walhamdulillahi katsir wa subhanallahi bukratan wa asila. Bis. Intinya ikhwatiddin, yang penting riwayatnya sahih, baca lengkap dan enggak boleh dicampur. Ya, enggak boleh dicampur. Jadi satu aja pilih. Itu ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Ada lagi alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Bis. Itu dia yang pendek tapi lengkap. Hadisnya sahih, ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Abu Awana. Itu dia. Kemudian dan banyak yang lain. Kemudian al-qiraah, kita mulai membaca, yaitu membaca Al-Fatihah. Ikhwatiddin, karena Al-Fatihah merupakan surat dalam Al-Qur'an, maka sebelum membaca Al-Fatihah, bacalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim, atau a'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, atau a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Silakan pilih ikhwatiddin. Jadi kalaupun mau ditambah a'udzubillahi samil alim, seharusnya kan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini boleh ditambah. Boleh ditambah nama Allah yang lain. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Jangan tambah nama Allah yang lain. Samil alim mandua Ustaz. Saya mau banyak. A'udzubillahi samil alim al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar mutakbir subhanallah. Allahu la ilaha illa huwa. Ini bid'ah harinya. Kenapa? Karena Rasulullah tak menambahkan selain dua itu saja. Yang dalilnya hanya ada itu. Jangan ditambah dan jangan ada dikurang. Kalaupun dikurang, lihat ada nggak dalilnya. Itu ikhwatiddin, ya. Tambah, lihat ada nggak dalilnya. Kan banyak kita lihat adanya tambahan-tambahan dalam bacaan, seperti ikhwatiddin, bacaan habis sholat. Apa namanya? Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Dah. Tapi ada yang menambah. Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyana rabbana bis salam wa adkhilna jannata salam. Bagus maknanya. Tabarakta ya zal jalali wal ikram, tapi di tambahan tidak ada dasarnya sama sekali dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau tambah silakan, ada enggak riwayatnya? Ada? Sahih, baca. Enggak ada, sudah, itu saja udah. Sebab kalau kita tambah, seolah-olah kita merasa apa yang dibaca Rasulullah belum afdol, sehingga perlu kita tambah. Jangan ikhwatiddin. Apa yang dibaca Rasulullah itu sudah afdol, dan itulah yang paling afdol. Tidak ada lebih afdol dibandingkan apa yang telah dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jangan ditambah dan juga jangan dikurang. Kemudian ikhwatiddin, summa yaqra'u bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dia baca bismillahirrahmanirrahim. Wala yajharu biha, dan tidak dijaharkan. Syekh Al-Albani rahimahullah lebih cenderung pada pendapat yang mengatakan enggak menjaharkan ketika kita membaca Al-Fatihah, tidak menjaharkan kata-kata bismillah. Memang dalam masalah ini para ulama berkhilafiyah dalam para ulama tentang apakah ketika membaca Al-Fatihah imam baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, apakah bismillah dibaca, apa dijaharkan ataukah disirkan? Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim. Ikhwatiddin, ada memang 3 pendapat dalam masalah ini. Yang pertama, dijaharkan tapi tak baca. Yang kedua, disirkan tapi tak baca bismillah. Yang ketiga, tak baca sama sekali. Itu mazhab Imam Malik. Jadi langsung a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alhamdulillahirabbil alamin, tanpa baca bismillah. Yang rajih Allahu a'lam bishawab, bismillah dibaca dengan banyaknya hadis-hadis. Kemudian apakah dijaharkan atau tidak? Di sini khilafiyah ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Syekh Marsul Salman dalam kitab Qaul Mubin fi Aqtal Musallin beliau mengatakan bahwa cara beliau mengkompromikan, terkadang dibaca, terkadang tidak. Terkadang alhamdulillah langsung, terkadang bismillah dijaharkan. Tapi tetap dibaca. Demikian ikhwatiddin. Mazhab Imam Ahmad tak membaca. Apa namanya? Disirkan, tak membaca. Kenapa? Dengan mensirkan bisa semua hadis dilaksanakan. Ketika sahabat mendengar Al-Fatihah, mereka diajarkan baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat lain aku mendengar Rasulullah membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk menggabungkan keduanya ikhwatiddin, dibaca bismillah. Karena dalam hadis ini mereka belajar dari Rasulullah Al-Fatihah pakai bismillah. Yang di sini dia dengar alhamdulillah. Bukan berarti bismillah tadi tidak dibaca, tapi dibaca sir. Dengan demikian 2 hadis ini sekaligus bisa dilaksanakan. Kemudian wa kana yaqra'ul Fatihah yaqta'u ayatan. Beliau membaca Al-Fatihah memutus satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim, berhenti. Alhamdulillahirabbil alamin, berhenti. Ar-Rahmanir-Rahim, berhenti. Itu caranya. Jadi bukan Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas shiratal mustaqim, 23 rakaat 7 menit. Itu ikhwatiddin. Allahu Akbar katanya ruku, begitu makmum mau Allahu Akbar dia sudah sujud. Bayangkan 23 rakaat 7 menit. Ikhwatiddin, kita itu sholat sedang munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi saat membaca Al-Fatihah. Setiap kita menyebutkan satu ayat, Allah menjawab Alhamdulillahirabbil alamin. Maka Allah mengatakan, hamidani abdi, sungguh hambaku sedang memujiku. Ar-Rahmanir-Rahim, athna alayya abdi, hambaku sedang menyanjungku. Terus ada jawaban ikhwatiddin. Coba kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, kapan Allah menjawab? Dan kita sedang bermunajat kepada Allah, kita baca seperti itu, kita ngomong seperti itu, ini namanya kurang ajar. Coba ikhwatiddin, datang anak antum mau minta jajan 5.000. Pak, aku mau minta duit 5.000, kemudian aku mau beli ini, kemudian kepok katanya kamu itu. Gak sopan. Sudah minta gak sopan. Kan bagusnya kalau kita minta itu, Pak, mintalah Pak 5.000. Jelas dia 5.000. Untuk apa nak? Kan kita jawab, untuk apa nak? Untuk beli pisang. Oh, nah 10.000. Apa gitu?
Kenapa? Akhlaknya bagus. Coba, Pak, minta betul 5.000 untuk beli pisang, kemudian aku akan main. Ikhwafiddin, ini tak sopan namanya. Kita sedang bicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi adab dalam membaca Al-Fatihah yaqta'u ayatan. Dia membaca satu ayat. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Berhenti. Maliki yaumiddin. Berhenti sampai akhir. Ya. Kemudian apakah baca Al-Fatihah aja yang harus dipotong-potong setiap ayat? Berhenti di setiap ujung ayat? Enggak. Wa kadzalika kanat qiraatu kulluha. Demikian semua bacaan ayat. Jadi ketika kita baca qul huwallahu satu ayat. Qul huwallahu ahad, berhenti. Allahus samad, berhenti. Lam yalid wa lam yulad, berhenti. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, berhenti. Ini sudah ayat langganan, baca satu nafas. Qul huwallahu ahadun lahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, tidak sunnah. Potonglah, berhentilah di setiap penghujung ayat. Kemudian ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum, Al-Fatihah dibaca baik dia sebagai imam maupun makmum, baik salat jahar maupun salat sir. Ini mazhabnya Imam Bukhari, Imam Baihaqi dan banyak para ulama yang lainnya. Sampai Imam Bukhari menulis satu buku yang berjudul Qiraatul Khalfal Imam, bacaan di belakang imam. Ya. Nanti. Yang ngomong itu saya kok, Bapak yang haus. Saya masih segitu. Nanti pas tanya jawab boleh minum. Ya. Itu menghilangkan konsentrasi. Apa tadi? Minum dulu lah kalau gitu. Baik, ikhwatiddin. Haus antum ya? Mendengar haus juga ya? Hah? Iya, Fatihah harus dibaca. Apa kata Rasulullah SAW? La salata illa bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat kecuali dengan baca Al-Fatihah. Artinya rukun. Mereka yang salat gak baca Al-Fatihah gak sah salatnya. Ya, gak sah salatnya. Apakah ada yang gak baca Al-Fatihah ketika jahar? Ya. Ini mazhab Imam Ahmad berdasarkan firman Allah, wa idza quri'a 'alaikumul Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan kepada kalian Al-Qur'an, maka dengarkan. Fastami'u wa ansitu, dengarkan dan simak. Ini perintah, dan Al-Fatihah termasuk Al-Quran. Makanya ketika imam membaca Al-Fatihah, maka dengarlah dan simak, kata Imam Ahmad rahimahullah. Kata Imam Syafi'i enggak? Imam Syafi'i mengatakan tetap harus baca. Ya, tetap harus baca. Memang ketika kita dibacakan kepada kita Al-Quran, kita wajib mendengar. Tetapi selain Al-Fatihah, karena Rasulullah katakan la salata illa bi Fatihatil kitab. Tak sah salat seseorang kecuali dengan baca Al-Fatihah. Dalam hadis yang lain, la salata illa bi ummil kitab. Tidak sah salat seorang kecuali dengan baca Ummul Kitab, ibunya kitab. Ya, itu ikhwatiddin. Jadi setelah baca Al-Fatihah, barulah kita mendengar bacaan imam. Allahu a'lam bis-shawab. Khilafiyah ini sudah ada sejak zaman sahabat. Mengenai apakah imam yang baca jahar di belakangnya kita harus baca juga ataukah tidak. Itu memang khilafiyah sudah sejak zaman para sahabat. Kemudian selanjutnya mengucapkan amin. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, idza qala al-imam, apabila imam mengatakan ghairil maghdubi alaihim,
Apabila imam mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu, maka katakanlah amin. Fa innal malaikata taqulu amin, karena sesungguhnya malaikat mengatakan amin. Wa innal imam yaqulu amin, imam juga mengatakan amin. Kemudian idza qala ahadukum fi sholati amin wal malaikatu fi samai amin, apabila salah seorang kalian dalam salat mengatakan amin, malaikat di langit juga mengatakan amin, fawafaqa ahaduhuma akhar, dan sama serentak aminnya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampuni dosa yang telah lalu. Fa innahu man wafaqa ta'minu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dalam hadis yang lain, barang siapa yang serempak aminnya dengan aminnya malaikat, diampuni dosanya yang telah lalu. Kemudian ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, selesai baca amin. Tapi perlu saya ingatkan, bacaan amin bukan amin. Itu salah. Umumnya kita di masjid bacanya begitu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Panjang banget minnya. Ya. Salah bacaan seperti itu. Dia amin. Minnya cuman 2 harkat. Hanya panjang karena ada benderanya. Amin. Bukan amin. Kepanjangan. Bukan juga amin. Bukan amin. Yang artinya ya Allah kabulkan, amin. Yang lain-lain itu artinya, ada yang amin artinya yang memegang amanah. Ada juga maknanya aman. Tapi yang istajibu, ya Allah kabulkan, itu yang amin. Bukan amin. Jadi A-nya dengan min-nya sama panjangnya, padahal dia berbeda. Coba antum nanti buka sholat Masjidil Haram, Masjid Nabawi, coba perhatikan aminnya ya. Apakah sama seperti kita? Amin, amin. Perhatikan. Coba nanti perhatikan. Jangan nantilah. Ini kita sholat zuhur di sana jam 9. Berarti nanti pas asar tengok. Nggak ada lah yang aminnya ya. Nggak ada aminnya. Jangan tunggu. Nggak ada aminnya. Karena sholat zuhur. Bohong tuh Ustadz, katanya ada aminnya. Ya pas maghrib Pak Isya. Udah capek dong, mana aminnya ya Allah. Ini Ustadz. Baik, sekarang kita baca, setelah baca amin, kemudian baca surat. Bagaimana cara baca surat? Apakah bisa satu ayat dikit diambil, ataukah satu surat dipotong 2, ataukah satu surat satu rakaat, satu rakaat, atau bagaimana? Yang pertama ya khafidin rahimanallahu wa iyyakum, wa kana yabtadi min awli surah wa yukmiluha fil aghlab ahwalihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umumnya dalam setiap rakaat satu surat beliau baca dari awal sampai akhir. Jadi kalau beliau baca di rakaat pertama, amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun, sampai akhir wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Allahu akbar. Satu rakaat. Nanti rakaat berikutnya satu surat lagi. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta, sampai habis. Itu yang pertama. Jadi satu ayat, satu surat, satu rakaat, satu surat, satu rakaat. Ya kalau kita itulah inna a'tainakal kautsar. Jadi pas satu rakaat, satu surat. Rakaat kedua apa biasanya? Iya, qul huwallahu ahad. Itu dia langganan. Jenis kedua ikhwatiddin,
Ya, jenis kedua wataratan tadi diriwayatkan oleh Imam Ibnu An-Nadhr dan At-Tahawi dengan sanad yang sahih. Yang kedua, wa kana taratan yuqsimuha fi raka'ataini. Terkadang beliau bagi dua. Jadi satu surat beliau bagi dua. Separuh di rakaat pertama, separuh di rakaat kedua. Tapi umumnya ini rakaat yang panjang, bacaan yang panjang. Artinya surat yang dibaca surat yang panjang, bukan qul huwallahu ahad, Allahu samad, Allahu akbar. Nanti rakaat kedua, waladhdallin amin, lam yalid wa lam yulad. Ya. Itu kependekan dibagi dua dan enggak pas juga maknanya. Ya, enggak lengkap maknanya, ikhwatiddin. Berhentinya itu qul huwallahu ahad, Allahu samad titik. Enggak lengkap maknanya. Jadi harus sesuai dengan maknanya. Kapan dipotong itu harus pas. Ya. Kapan dipotong harus pas. Jadi jangan antum laksana bacanya qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, Allahu akbar. Belum selesai ceritanya itu. Ya. Belum selesai ceritanya. Makanya terkadang beliau satu surat dibagi dua. Cari tempat yang pas memotongnya, rukuknya. Kemudian wataratan yu'iduha kulluha fi rakatis tsaniyah. Terkadang juga satu surat itu juga dibaca rakaat kedua. Ya. Satu surat diulang lagi beliau baca di rakaat yang kedua. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Ya'la. Udah. Jenis ke selanjutnya udah berapa jenis? 3. Jenis berikutnya beliau membaca dalam satu rakaat beberapa surat. Seperti Rasulullah SAW baca salat tahajud. Di rakaat pertama beliau baca Al-Baqarah, lanjut surah Al-Maidah, kemudian lanjut surat Al-Imran. Enggak tertib. Ya. Kalau tertibnya kan Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Maidah. Tapi dalam hadis sebutkan Al-Baqarah, Al-Maidah, Al-Imran. Artinya membaca Al-Quran dalam salat itu tidak harus urutan suratnya tidak harus tertib. Boleh ya. Kita membaca walaupun tidak tertib. Antum baca Al-Baqarah, lanjut kemudian baca li'ilafi Quraisy atau kebalikannya, enggak masalah. Itu ikhwatiddin. Jadi dalam satu rakaat beliau membaca beberapa surat. Di antaranya ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum, yaitu kisah seorang imam yang mengimami kaumnya di Masjid Quba, di mana imam ini kullama iftataha surah yaqra'u biha lahum fi sholati mimma yaqra'u bihi iftataha qul huwallahu ahad hatta yafrugha minha summa yaqra'u suratal ukhra ma'ahwa. Imam ini setelah baca Al-Fatihah dia baca surat. Setelah dia baca surat selalu dia mulai baca qul huwallahu ahad dulu. Qul huwallahu ahad selesai, kemudian baru dia sambung dengan surat yang lain. Kemudian jamaahnya mengatakan, innaka taftatihu bihadha surah summa la tara anha tujzi'uka hatta taqra'u bi ukhra. Kami melihat kamu itu kalau mau memulai baca surat selalu kamu mulai qul huwallahu ahad dahulu, baru kemudian kamu baca surat. Imma an taqra'u biha. Gini ajalah, kamu baca saja qul huwallahu ahad, wa imma an tad'aha wa taqra'u ukhra. Atau kamu tak usah baca qul huwallahu ahad, baca surat yang lain. Jadi enggak usah gabung-gabung. Kata kaumnya. Jadi udahlah, baca saja qul huwallahu ahad, rukuk, atau baca surat yang lain tanpa baca qul huwallahu ahad. Pilih yang mana? Jadi enggak usah digabung-gabung antara surah Al-Ikhlas dengan surah-surat yang lain. Qal, si imam mengatakan, ma'ana bitariknya, enggak mau. Ya, aku enggak akan meninggalkannya. In ahabbtum an uammimukum bidzalika fafa'altu. Kalau kalian mau aku tetap menjadi imam, begitu yang aku baca. Wa in karihtum taraktukum. Kalau enggak mau kalian cari imam yang lain. Itu dia. Cari imam lain. Kalau masih aku jadi imam, begini ku baca. Kalau kalian enggak suka, silakan cari imam yang lain. Wa kanu yarawna annahu min afdhalihim. Permasalahannya
dialah orang yang paling baik bacaannya, yang paling soleh dan yang paling baik bacaannya. Itu dia. Mereka nggak suka diganti imam yang lain. Masalahnya kan udah di bacaan. Hanya masalah bacaan surat, kalau bisa satu aja lah, nggak usah dapat sampai dua. Itu ikhwatiddin, tidak ada yang lebih bagus dari dia bacaannya. Kemudian wakarihu ayya ummahum ghairuhu. Mereka tidak suka kalau ada imam yang lain yang mengimaminya. Akhirnya nggak ada pilihan. Mau nggak mau ya diamlah, iya kan? Hanya dia yang mereka suka jadi imam. Biasa kalau ada masalah, datang orang tempat kita mengadu, kan ngadu biasanya. Datang Rasulullah. Karena Rasulullah itu selalu datang ke Masjid Quba rutin setiap hari Kamis. Ya, baik jalan kaki maupun berkendaraan. Kata beliau, barang siapa yang berwudu di rumahnya kemudian pergi ke Masjid Quba dan sholat 2 rakaat, maka dia seperti telah mendapat pahala seperti umroh. Seperti pahala umroh. Makanya di di Masjid Nabawi di daerah Madinah yang disunahkan untuk sholat itu ya Masjid Nabawi dan Masjid Quba, selainnya nggak ada. Ya, selainnya nggak ada. Baik. Kemudian falamma atahumun Nabi SAW akhbarul khabar. Ketika datang Nabi SAW, mereka pun melapor. Begini dan begitu, begini begitu. Akhirnya Rasulullah panggil imamnya. Fulan, sini dulu. Kata Rasulullah, ya fulan, ma mana'aka an taf'ala ma ya'muruka bihi ashabuk. Ya fulan, apa yang menghalangimu untuk melaksanakan apa yang diminta oleh teman-temanmu? Udahlah, perkenankan saja. Pilih satu aja udah. Baca qul huwallahu ahad aja atau baca surat yang lain, enggak usah dicampur. Kemudian wa ma yahmiluka ala luzumi hadhihi surah fi kulli raka'ah. Apa motivasimu? Apa sebenarnya tujuannya? Apa yang membuat kamu hingga setiap rakaat harus baca qul huwallahu ahad surah Ikhlas? Faqal, kata si imam, inni uhibbuha. Ya Rasulullah, aku cinta kali dengan ayat ini. Sangat menyukai surat ini karena dalamnya banyak kandungan makna ikhwatiddin. Itu kan masalah akidah. Sampai Rasulullah katakan suratul Ikhlas ta'dilu suratul Quran. Bahwasanya surah Al-Ikhlas itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Bukan berarti antum baca kalau 3 kali khatam Al-Quran. Bapak hari ini berapa kali khatam? Wah, mana bisa khatam? Saya sudah 3 kali khatam. Rupanya baca qul 9 kali. Bukan begitu maksudnya ikhwatiddin. Maknanya itu sepertiga Al-Quran. Kenapa? Di situ ada makna prinsip ketuhanan dalam Islam. Itu ikhwatiddin. Aku mencintai ayat ini ya Rasulullah. Faqal hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Kalau begitu karena kecintaanmu terhadap surat ini dapat memasukkan kamu ke dalam surga. Itu ikhwatiddin. Alhamdulillah kita juga cinta dengan ayat ini. Buktinya setiap hari kita baca entah berapa kali. Ya kan? Kita pergi ke masjid, imam baca panjang. Kalau kita terlambat di rumah baca qul huwallahu ahad. Masya Allah, cinta kali kita dengan ayat ini. Tapi permasalahannya, kecintaan kita itu belum tentu memasukkan kita ke surga. Kenapa? Karena cintanya kita terhadap ayat ini dengan cintanya sahabat tadi itu beda. Cintanya sahabat tadi terhadap surah Al-Ikhlas dikarenakan maknanya yang luar biasa. Kemudian setelah itu dia baca surat yang lain. Cinta kita terhadap surah Al-Ikhlas karena pendeknya. Seandainya ada surat yang lebih pendek daripada itu akan kita tetapkan sebagai langganan yang pertama. Skala prioritas. Ya kan ikhwatiddin? Sahabat ini bukan karena pendeknya, buktinya setelah baca surah Al-Ikhlas dia tambah surat yang lain. Makanya kalau antum mau dikatakan cinta dengan surah Al-Ikhlas, setelah baca surah Al-Ikhlas, baca surat Amma Yatasaalun. Setelah baca surah Al-Ikhlas, baca surat Al-Qalam, baru dikatakan cinta. Bukan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Masyaallah, cinta kali saya. Allahu Akbar, ruku. Cinta kali saya dengan surah ini. Beda cintanya ikhwatiddin. Ya. Sudahlah yang paling pendek, bacanya cepat lagi. Itulah ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum, sampai pada membaca surat. Jadi berapa tadi? Pertama, setiap rakaat 1 surat. Yang kedua, 1 surat dibagi 2. Yang ketiga, 1 surat diulang, itu juga pada rakaat yang kedua. Kemudian
Dalam satu rakaat boleh dibaca beberapa surat. Itulah ikhwatiddin, azanallahu wa iyyakum. Berarti belum selesai nih kajian kita. Akan kita lanjutkan setelah asar nanti, yaitu ruku. Semoga bisa selesai. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu ghafurur rahim. Silahkan jika ada yang bertanya. Sudah jam 12. Jam berapa sih ini zuhurnya? Hah? 18? 18? Oh iyalah, ya udah 18 15 sama itu. Ya. Jangan lewat dari baca surat. Kalau kita belum bahas masalah ruku. Jadi tak boleh pertanyaan terkait dengan setelah baca surat. Harus sebelum. Ya. Salam. Langsung aja, Ustaz. Kami di sini bertanya, yang pertama tadi yang sesuai dengan tema kita kali ini yaitu baiknya sholat. Ya. Yang pertama adalah masalah kiblat. Pada setiap masjid atau beberapa masjid yang ada di khususnya di tempat tua, itu rata-rata udah berubah kiblat. Maksudnya di arah kiblatnya itu geser. Jadi bagaimana ketika saf itu tidak seimbang lagi, sementara kita ingin mendapatkan jamaah yang lebih afdal seperti itu, bisa dikatakan. Ya. Yang kedua adalah masalah sutra. Masalah sutra, ketika kita melihat seseorang itu tidak membuat sutra pada saat dia sholat, apakah boleh kita menaruh sutra pada di depannya? Ya. Menaruh sutra. Dah 2 aja, masa 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah mau tarik napas yang ketiga tadi. Ya. Yang pertama ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum, tentang apa tadi? Kiblat. Ikhwatiddin, kalau antum membaca kitab ada kecil saya terjemah Fadlu ilmi salaf an khalaf, keutamaan ilmu orang salaf terdahulu ketimbang orang salaf sekarang. Di situ ada menyebutkan tentang pembahasan masalah kiblat. Jadi kalau kita bicara masalah sahnya sah, tidak ada masalah, ya. Walaupun sah pertama itu akhirnya hanya sedikit penghuninya, apakah sah? Sah. Tapi kalau kita lihat dari afdoliyahnya, tentunya tidak. Mengapa demikian? Karena saf pertama itu saf yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama saf pertama yang sebelah kanan imam. Rasulullah mengatakan, bersabda, Allah merahmati saf-saf yang sebelah kanan. Makanya saf pertama itu ikhwatiddin, para sahabat untuk memperebutkannya itu sampai mengundi. Mereka berlomba ke depan. Beda dengan kita. Kita selalu kalau masalah saf terdepan kita mendahulukan orang lain. Silakan Bapak luan, silakan luan. Itu ikhwatiddin. Yang nggak mau kalah itu kalau masalah pembagian makanan, itu nggak mau kalah. Jadi kalau saf selalu Bapak duluan silakan. Seharusnya nggak boleh, kita duluan. Itu ikhwatiddin. Makanya kalau kita terkait dengan masalah perebutan akhirat, kita harus egois. Ingat, dalam masalah akhirat kita harus egois. Dalam masalah dunia baru kita boleh mengutamakan orang lain. Apa kata Allah? Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Dalam masalah dunia mereka selalu mendahulukan yang lain walaupun mereka sendiri lebih membutuhkan. Tapi masalah akhirat ikhwan enggak ada cerita. Berlomba mereka, enggak mau kalah. Udahlah Bapak aja duluan, enggak. Enggak bisa. Saya udah duluan. Oh, enggak bisa duluan. Kalau gitu kita undi. Siapa yang keluar namanya, dia masuk. Begitu. Makanya juga ketika kita berdoa, kita mau mendoakan orang tua kita, mendoakan diri kita, doakan kita dulu. Rabbighfirli. Ya Allah, ampuni aku. Baru kemudian wali walidayya. Allah maghfir lil muslimin muslimat. Ya Allah, ampuni orang-orang musliman muslimat. Itu setelah kita minta ampun untuk kita dulu. Jangan, ya Allah saya utamakan, ampunilah ya Allah dosa orang muslim dan muslimat. Kamu gimana? Saya nanti aja. Gak ada cerita itu. Ya, kitanya dulu doakan. Kitanya, ya Allah ampuni saya. Yang lain nanti, saya dulu yang penting. Tapi tetap kita doakan. Makanya harus egois dalam masalah akhirat. Makanya kalau ada membangun masjid,
Saya tiang saya, jangan kasih yang lain. Begitu. Enggak, udahlah saya 3 sa aja. Saya serahkan yang lain supaya dapat pahala lebih banyak. Kita tuh begitu ikhwatiddin. Ya, kita tuh selalu begitu. Mendahulukan yang lain dalam masalah akhirat. Masalah dunia, Masya Allah, bisa sikut kiri, sikut kanan. Ya, menyikut kawan seiring, menggunting dalam lipatan. Yang penting dia dapat duluan. Itu masalah dunia, tamak. Tidak tamak dalam masalah akhirat. Na'udzubillah. Begitu Pak. Jadi afdhaliyahnya, ya, saf pertama terus panjang. Jadi yang dapat fadilah itu banyak. Kalau dimereng nanti aja akhirnya, iya, itu ikhwatiddin. Akhirnya sedikit yang dapat. Ada lebih aneh lagi. Safnya lurus, pertama imam yang mereng. Pernah lihat nggak? Imam yang mereng sendiri. Safnya lurus, begini imamnya, safnya imam mereng sendiri sana. Itu ikhwatiddin. Ini juga keliru. Ya, jadi kalau kita mau yang afdhaliyahnya ya saf pertama itu harus lebih banyak. Tapi ini tidak terkait dengan masalah sah dan tidak sahnya. Tetap sah. Itu dia, tetap sah. Yang kedua tadi masalah sutroh. Ikhwatiddin, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika melihat seorang sholat di antara 2 tiang, ini 2 tiang, dia sholat tengah-tengah. Lantas dia pegang kepala orang ini, digesernya ke arah sutroh. Boleh, tapi ingat, tengok orangnya. Udah kakek-kakek, sep. Ya, bisa marah dia. Kalau anak kecil bisalah kita geser. Artinya kalau mungkin kita menggesernya, silahkan geser. Sama seperti ketika kita melihat seorang sholat nggak mengarah kiblat, boleh kita geser bahunya ke kanan sedikit. Boleh kita ngomong dengan orang yang sedang sholat untuk satu maslahat. Sebagaimana Asma binti Abi Bakar ketika datang ke rumah Aisyah radhiyallahu anha, dia lihat orang-orang sedang sholat. Aisyah juga sedang sholat. Asma binti Abi Bakar, kakaknya Aisyah, bertanya, orang sedang apa? Masya'nun nas, orang sedang apa? Lantas Aisyah radhiyallahu anha menunjuk ke langit. Oh, rupanya sedang sholat gerhana. Tapi ingat, jawabnya hanya boleh isyarat, gak boleh ngomong. Sholat gerhana mbak, batal sholatnya. Ya, boleh. Demikian ikhwatiddin. Ya, jadi boleh kita memindahkan orang tersebut untuk mendekat ke sutroh. Kalau kita bawakan sutroh lebih bagus lagi. Ya, yang sutrohnya yang bisa dibawa-bawa. Itu dia. Tapi kalau kira-kira orang ini nggak bisa kita pindahkan, ya kita juga harus banyak berpikir. Nanti dia malah nggak suka dengan kita gara-gara salah kita dalam pelaksanaannya. Demikian. Rasulullah itu minimal 1 ziro. Artinya ikhwatiddin, bagaimana kalau kurang 10 cm? 1 hasta, kalau kurang 10 cm gimana? Ziro siapa? Anak kecil apa orang dewasa? Banyak kali pertanyaannya nanti. Ya, yang jelas sutroh benda yang orang tahu itu sutroh. Jangan sebagaimana saya katakan tadi, taruh lobe atau taruh pulpen. Orang nggak tahu. Kalau kita bawa tas taruh depan. Set. Ada bangku taruh ke depan. Ada tiang ini lebih bagus. Ya, jangan taruhkan tiang. Nggak bisa. Itu kefidiannya. Kucing lewat di depan orang sholat, apa yang harus dilakukan? Ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Allahu a'lam bis-shawab. Kucing bisa dikias dengan kambing. Jadi kalau kucing kita lewat depan kita silahkan bergerak ke depan. Ya. Oh, kucing kan dia tidak boleh dimakan. Rasulullah katakan, al-hirru laysat binajasatin. Kucing enggak najis. Fa innaha minat tawafina 'alaikum wat-tawafat. Sungguhnya dia termasuk hukumnya seperti pelayan-pelayan kalian. Tapi kalau anak kita yang lewat, itu bagaimana? Anak kita yang lewat, terutama ibu-ibu lagi sholat sambil jaga anak, lewat anaknya. Syekh Albani rahimahullah mengkiaskan kambing dengan anak-anak. Jadi ketika si anak mau lewat, dia harus ke depan, diperlakukan seperti kambing tadi. Demikian ikhwatiddin. Tapi Allahu a'lam bis-shawab, saya
kurang apa? Kurang bisa menerima pengkiasan antara anak-anak dan kambing. Mengapa ya Khafidin? Karena kalau kambing lewat itu hanya sekali, sama seperti kucing lewat, cuma sekali. Gak ada kucing yang mutar-mutar nggak ada. Tapi kalau anak kita itu mutar-mutar dia mau, putar. Akhirnya kita sholatnya gimana? Maju mundur. Ya, anak kita bahkan nunggu kita sujud, kesempatan naik dia. Jarang-jarang bapaknya pulang sholat di rumah kan. Biasanya seminggu sekali baru pulang. Pas bapaknya sujud, naik ke atas. Gimana rasanya ya? Main kuda-kudaan bapak misalnya. Itu kalau anak-anak. Coba kambing. Pernah naik ke atas hantu? Dinaik ke atas kita, besok sembelih jadikan kari kambing kan jadinya. Itu Khafidin. Jadi agak sulit kalau dikiaskan antara kambing dengan anak-anak. Jadi bagaimana anak-anak? Anak-anak ya sudah biarkan saja. Itu dia. Jam berapa sudah? Masih ada? 8 menit lagi. Ini ada beberapa pertanyaan, tapi saya ambil satu aja ya. Apabila kita sedang sholat berjamaah, imam baca Al-Fatihah, apa kita boleh sebagai makmum mengartikan dalam hati bacaan surah Al-Fatihah tersebut? Khafidin, jangan diartikan, dibaca Al-Fatihah itu. Jangan diartikan. Arti itu bukan baca Al-Fatihah. Ya, dibaca, kita baca. Jangan sekedar diartikan. Pak Ustadz, apa saja yang termasuk sholat sunnah? Apa ini? Muakkad itu, mohon penjelasan. Sunnah muakkad di Khafidin, di antaranya sholat sunnah yang tak pernah ditinggalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik ketika musafir maupun ketika mukim. Di antaranya sholat sunnah subuh dan sholat witir. Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat sunnah witir dan sholat sunnah sebelum subuh, baik ketika safar maupun apalagi di saat sedang mukim. Bahkan beliau mengatakan, la raka'ataini ahabbu ilayya minad dunya wa man fiha. Sungguh 2 rakaat subuh, sunnah subuh, lebih aku cintai ketimbang dunia dan seisinya. Makanya sholat sunnah rawatib yang muakkad itu hanya sholat sunnah fajar. Allahu a'lam bishawab. Ya, yang Rasulullah senantiasa melakukannya. Itu kalau terkait dengan rawatib. Adapun sholat yang lain yaitu sholat witir. Khafidin, ada 2. Yaitu dia. Rawatib yang lain ya itu tidak termasuk. Demikian Khafidin, kita masih punya beberapa menit lagi untuk persiapan sholat zuhur. Ya, semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Insyaallah setelah sholat asar nanti kita lanjutkan kajian kita di masjid apa Pak? Masjid Al-Munawwarah. Demikian Khafidin, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.